Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu Majelis Taklim Babut Taubah yang senantiasa pernah mengiringi kami dalam perjalanan dakwah, dan senantiasa kami mendoakan semoga Majelis Taklim ini senantiasa mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Semoga kita di dalam perjalanan hidup kita mendapatkan kesehatan, dan kita juga mendapatkan afiat di dalam perjalanan hidup kita. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan hanya sekedar sehat, tetapi yang kita butuhkan itu adalah afiat. Kadang-kadang manusia itu mendapatkan sehat tetapi belum tentu mendapatkan afiat di dalam perjalanan hidup mereka. Selama ini secara bahasa Indonesia kita mengartikan sehat itu merupakan afiat. Padahal belum tentu yang sehat itu afiat kalau kita kembalikan di dalam perspektif sunnah. Dalam perspektif bahasa Indonesia, sehat wal afiat itu sama. Ketika berfungsinya tubuh kita sesuai dengan fungsinya, dan ketika kita bisa memakai tubuh kita sebagaimana yang kita inginkan, mencicipi makanan tanpa kita merasakan pahit, maka itu yang disebut dengan sehat wal afiat. Dan kalau kita mendoakan orang lain, selalu kita berdoa sehat wal afiat. Tapi ternyata dalam perspektif sunnah kita mendapatkan ada yang berbeda. Ada yang namanya sehat, ada yang namanya afiat. Afiat itu apa? Afiat itu kondisi ketika ibu selamat dari ujian, musibah, frustasi, depresi, itu namanya afiat. Makanya belum tentu yang sehat itu mendapatkan afiat. Makanya kadang-kadang kita ini kalau meminta jangan hanya berhenti dengan kata sehat, tapi kita memohon supaya kita diberikan afiat di dalam perjalanan hidup kita. Dulu ketika kita waktu SD, kita sering berkata dan sering kita belajar di bangku SD kita, mensana in corpore sano, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Berarti kalau ibu tahu, berarti guru olahraga kita sama. Padahal hari ini kenyataannya berbeda. Apakah orang yang sehat fisiknya maka sehat jiwanya? Belum tentu. Karena sesungguhnya yang sehat hati, sehat fisiknya belum tentu dia mendapatkan sehat pikiran, sehat jiwanya. Inilah yang menjadikan kita memahami Nabi Muhammad itu mengatakan kepada kita, Nabi Muhammad itu mengatakan kepada kita, tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita kecuali diberikan afiat. Makanya itulah yang menjadikan kita setiap pagi, setiap sore kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Kita itu jangan hanya minta sehat, tetapi kita minta afiat, karena tidak ada pemberian terbaik yang Allah berikan kepada kita kecuali adalah kita diberikan afiat. Ibu, ada dua kisah nyata untuk menggambarkan bahwasanya kalau kita lupa meminta afiat itu menyebabkan kita bisa mendapatkan bertubi-tubi ujian yang datang dalam kehidupan kita. Kisah yang pertama, kisah yang pernah terjadi kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad itu pernah berdoa, ya Allah, berikanlah aku waktu yang longgar untuk menghafalkan hadis. Tapi beliau pada saat itu lupa meminta afiat. Beberapa tahun setelah itu, maka beliau mendapatkan waktu yang longgar menghafalkan hadis. Tapi ironisnya, beliau mendapatkan itu justru ketika berada di dalam jeruji besi, ketika beliau mendapatkan fitnah dari penguasa dan dimasukkan ke dalam penjara. Disitulah Imam Ahmad lalu berkata, aku meminta dilonggarkan waktu, tetapi aku lupa untuk meminta diberikan afiat. Akhirnya Allah memberikan kelonggaran waktu kepadaku, tetapi ironisnya aku di dalam jeruji besi ketika di balik penjara. Itu menunjukkan kepada kita, afiat itu penting. Kisah kedua yaitu kisah yang viral, Bu. Ada kisah yang viral. Kisah yang viral itu adalah ada seorang wanita ketika dia tawaf di daerah Ka'bah, permintaannya itu satu. Ya Allah, berikanlah kepadaku 300.000 rial secara cash dan kontan. Secara cash dan kontan. Dan setiap dia mutar, ketika dia tawaf, maka dia memohon supaya dia diberikan 300.000 rial secara cash. Ibu tahu, beberapa bulan setelah itu, maka beliau pun mendapatkan 300.000 rial secara cash. Tapi ironisnya, beliau mendapatkan itu atas kompensasi pembunuhan yang menimpa kepada anaknya ketika anaknya terbunuh. Dan kita paham di dalam hukum syariat Arab Saudi, orang yang terbunuh
Maka kalau memaafkan pembunuh, maka pembunuh membayarkan denda kompensasinya. Dan ketika denda kompensasi itu diberikan, maka ibu itu mendapatkan persis dengan yang dia minta ketika dia tawaf. Dia mendapatkan 300.000 rial secara cash. Kisah itu viral, dikomentari oleh para ulama di Arab Saudi. Inilah pentingnya bagi kita, setiap waktunya kita meminta afiat kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menghindarkan ibu dari musibah, ujian, depresi, frustasi, kecuali ketika ibu mendapatkan afiat. Yang sehat belum tentu afiat. Yang kaya belum tentu afiat, yang terkenal belum tentu afiat. Dan itulah yang menjadikan kita paham kenapa kita setiap pagi dan setiap sore selalu kita lirih berdoa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Bisa jadi ibu minta sabar, tapi ibu lupa meminta afiat. Apa yang terjadi? Ibu ketika minta sabar, tetapi ibu lupa meminta afiat. Bisa jadi akhirnya suaminya menjadi bahan kesabaran ibu ketika menuju kepada surga. Ada seorang wanita, ya Allah berikanlah kepadaku surga, tapi kita tidak minta afiat. Bisa jadi dia mendapatkan penyakit yang berat, yang mana memang betul kalau dia mendapatkan penyakit, kalau dia ridho dia mendapatkan surga. Tapi berdamai dengan penyakit itu kan tidak ringan. Itulah yang menjadikan kita kalau berdoa, sehatkan aku, afiatku. Afiatkan aku ya Allah, urusan duniaku, afiatkan, urusan akhiratku, afiatkan, suamiku, afiatkan, anakku, afiatkan. Karena ternyata disitulah kita paham, sehat dan afiat itu sesuatu yang sifatnya berbeda. Sehat itu di bawah, afiat itu lebih tinggi. Kalau orang hari ini, para filosof itu mengatakan, harta yang paling mahal itu sehat. Salah, harta yang paling mahal itu afiat. Itulah harta yang paling mahal. Makanya Nabi Muhammad sampai mengatakan, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang lebih mulia setelah iman kecuali Allah memberikan kepada kita afiat. Menjadi seorang ibu harus senantiasa mendoakan semoga anak kita afiat dalam setiap perkara. Baik kehidupan dunianya, dalam kehidupan akhiratnya. Mintalah terus kepada Allah supaya kita diberikan afiat. Inilah pentingnya meminta afiat supaya kita tidak terkena depresi dan frustasi. Serta ketika kita tidak terkena ujian bertubi-tubi. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan di dalam kehidupan kita. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan kewajiban dan komitmen. Sabarnya tanpa tepi, syukurnya tanpa syarat, dan ridhonya tanpa batas dalam kehidupan kita. Syukur setiap waktunya dan setiap saatnya di dalam kehidupan. Orang kalau dia bersyukur, maka Allah memberikan kepadanya dua. Allah memberikan kepadanya tenang dan Allah memberikan kepadanya lapang. Puncak kualitas kehidupan kita bukan bahagia, tapi puncak kualitas kehidupan kita itu apa? Lapang. Makanya dalam hidup mungkin nggak kita itu dihilangkan musuhnya oleh Allah. Enggak, musuhnya tetap ada, ujiannya tetap ada. Maka kalaupun kita menghadapkan ujian, maka kita diberikan oleh Allah lapang kalau kita bersyukur. Makanya ketika Nabi Muhammad menghadapi beratnya ujian, Abu Jahal tetap hidup, Abu Lahab tetap hidup, tidak terkena wabah, tidak langsung mati. Tapi ketika Nabi Muhammad menghadapi Abu Jahal, menghadapi Abu Lahab, menghadapi Walid bin Mughirah, maka sesungguhnya Nabi Muhammad dilapangkan hatinya oleh Allah. Makanya kalau kita baca di dalam surat Al-Insyirah, mari kita baca di ayat yang pertama, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu, wahai Muhammad? Allah tidak mengatakan, aku telah matikan musuhmu, aku telah tinggikan dakwahmu, aku jadikan para sahabatmu mencintaimu. Tidak. Tapi Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, aku telah melapangkan dadamu. Hidup itu enggak bahagia, Bu. Ibu, maaf, kalau ibu menetapkan bahwasanya tujuan hidup bahagia, tanya sama kakak saya yang cerebral palsy. Kalau hidup harus bahagia, tanya sama Mas Yusar. Apakah beliau bahagia? Enggak, Bu. Kalau hidup itu harus bahagia, tanya sama anak-anak yang mereka Down syndrome.
Kalau hidup harus bahagia, tanya sama anak yang ketika baru lahir jantungnya bocor, umur 4 tahun meninggal dunia. Hidup itu bukan tentang bahagia. Hidup itu tentang tenang dan dilapangkan oleh Allah. Ketika kita menghadapi berbagai macam ujian. Bisa nggak kita berdoa supaya dalam hidup ini tidak ada ujian sama sekali? Tidak bisa, tidak bisa. Fitrahnya hidup itu memang ada ujian. Sebagaimana ibu menanam bunga pasti ada rumput liarnya. Hidup itu pasti ada ujian. Yang kita minta, ya Allah hilangkan ujian dalam hidupku sama sekali. Tidak bisa, ujian tetap datang 1 dan 2. Tapi yang paling penting adalah Allah memberikan kepada kita lapang selama kita bersyukur. Bahwasanya kita diatur oleh Allah dengan sebaik-baik pengaturan. Dan pengaturan Allah tidak pernah salah. Takdirnya Allah tidak pernah khilaf. Dan takdir Allah tidak pernah cacat. Maka bersyukurlah kepada Allah apapun kondisinya. Tanya sama ibu saya, Bu, anak pertamanya yang diharapkan itu akan menjadi kakak tertua dan akan membimbing adik-adiknya. Lahirnya dalam kondisi tidak menangis, Bu, sampai 1 jam. Dan kakak saya pertama baru bisa jalan umurnya 10 tahun. Kualitas jalannya kakak saya, nanti kalau ibu ke rumah saya, kualitas jalannya kakak saya maju kayak anak kecil di bawah 3 tahun. Jalannya pelan-pelan. Hidup bukan tentang bahagia. Hidup itu tentang tenang dan tentang lapang. Mungkin orang membicarakanmu, tapi kamu tenang. Mungkin ada yang menghujatmu, kamu lapang. Dan itu tidak akan kita dapatkan kecuali kita bersyukur atas semua yang Allah berikan di dalam kualitas kehidupan kita. Ada orang yang terkadang punya ilmu, belum tentu punya tenang. Ada orang yang sering ngaji, belum tentu hatinya lapang. Karena sesungguhnya tenang dan lapang itu hanya kepada mereka yang Allah kehendaki ketika mereka bersyukur. Makanya kalau ibu sudah syukur, apapun kondisinya, apapun keadaannya, terutama ketika hari ini kita mengalami kondisi sulit, ibu tenang dan lapang. Ada tetangganya mobil listrik, ibu tenang. Karena ibu sudah membeli setrika listrik. Dan ketika kita mendapati bahwasanya ada tetangga kita membeli mobil listrik, kita lapang karena kita tahu bahwasanya oh mungkin saya nggak cocok punya mobil listrik. Kalau saya punya mobil listrik mungkin kesetrum kalau hujan deras. Jadi semuanya itu pasti akan membawa kebaikan di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita senantiasa menata hati kita supaya kita bersyukur, dan ketika kita bersyukur kita mendapatkan tenang dan mendapatkan lapang di dalam kehidupan kita. Bersyukurlah kepada Allah. Kalau kita sudah ridho, semuanya yang terjadi kita nikmati. Dan semuanya kalau kita nikmati pasti akan bermanfaat pada kehidupan kita selama kita bisa untuk menikmati setiap peristiwa. Sampah itu bisa didaur ulang dan menjadi barang-barang yang berharga. Kalau sampah saja bisa didaur ulang dan mendatangkan income, semua peristiwa dalam kehidupan kita itu pasti bisa memberi manfaat dalam kehidupan kita. Ibu saya pernah berkata, hidup itu menepati janji sama Allah. Tepati janjimu sama Allah, maka Allah yang akan menepati janjinya kepada kita setelah kita meninggal dunia. Semoga kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah setiap waktunya dan setiap saatnya. Dan kondisi kita adalah kondisi yang hari ini berat, Bu. Ketika kita dalam kondisi berat, bersyukurlah. Jangan melihat apa yang didapatkan orang lain. Jangan membandingkan apa yang diperoleh sama orang lain. Rusaknya kualitas kehidupan kita kalau kita sudah membandingkan kehidupan kita dengan kehidupan orang lain. Semoga Allah jadikan hati kita mudah bersyukur kepadanya dalam setiap urusan. Amin. Ibu yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kita tentunya paham pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang kiranya materi itu bisa memberi manfaat untuk saya. Apa itu yang akan saya sampaikan? Materi yang akan kita sampaikan pada kesempatan hari ini adalah Mind, Body, and Soul. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Next, mari kita buka. Ini yang akan menjadi pembahasan kita. Kita tentunya paham bahwasanya di dalam perjalanan kehidupan kita segala sesuatu pasti memiliki inti dan pasti memiliki sentral.
Dan kita penting untuk mengetahui supaya kita paham mana itu komponen yang penting, mana itu komponen tambahan, supaya kita bisa memberikan perhatian kita pada komponen inti dan tidak terlalu fokus kepada komponen-komponen tambahan. Kalau ibu melihat mobil, maka melihat mobil itu pasti kita tahu bahwasanya komponen penting pada mobil itu terletak pada mesinnya. Sehingga ketika kita paham bahwasanya komponen penting pada mobil itu terletak pada mesinnya, maka kita akan senantiasa melihat kondisi mesin, dan ketika kita membeli mobil, maka yang kita perhatikan itu adalah mesinnya. Kalau ibu tidak paham betapa pentingnya mobil itu terletak pada komponen bernama mesinnya, maka ibu akan menjadi orang yang mudah kagum sama bodinya. Sehingga ketika membeli mobil, yang ibu perhatikan bodinya dan ibu tidak peduli mesinnya. Akhirnya bisa jadi ibu terperosok membeli mobil karena kepincut dengan bodinya, tetapi mesinnya pernah terkena banjir. Dan akhirnya ketika terkena banjir, akhirnya ibu mendapatkan buntung dan mendapatkan kerugian. Mobil itu tidak bisa menjalankan fungsinya karena kita hanya fokus kepada komponen tambahan bernama bodi, tetapi kita tidak paham apa itu komponen pentingnya bernama mesin. Itu analogi sederhana. Sama pula dalam kehidupan kita, sesungguhnya jantung kehidupan orang beriman, ini pasti kita memiliki inti. Makanya pada kehidupan kita ada satu titik sentral yang bernama Ka'bah. Ka'bah itu secara penelitian, secara geografi, itu dikatakan bahwasanya Ka'bah itu merupakan jantung dalam kehidupan secara geografi. Itulah yang menjadikan kita kalau kita sholat, kalau kita beribadah, maka kita senantiasa mengarah kepada Ka'bah. Karena Ka'bah itu adalah jantung pada kehidupan kita. Makanya kalau kita sholat, kalau kita tidak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak sah walaupun kita meneteskan air mata di dalam khusyuknya. Kenapa? Menghadap kiblat itu merupakan rukun. Yang rukun itu harus terpenuhi ketika kita melakukan ibadah. Itulah yang dinamakan dengan komponen inti dalam setiap kehidupan kita. Kalau mobil yang tadi saya sampaikan contohnya, dan masalah Ka'bah yang saya sampaikan pula sampelnya, ibu paham, maka pertanyaan kita itu adalah sama. Lalu apa yang menjadi inti dalam kehidupan kita? Karena sesungguhnya kita jangan sampai hanya memperhatikan penampilan luar, tetapi kita tidak tahu apa sih komponen penting pada kehidupan kita. Makanya sesungguhnya disinilah kita menjumpai dan kita mendapatkan komponen penting dan inti pada kehidupan kita itu terletak bagaimana hati kita. Ini yang disebut dengan komponen inti. Next, Novel. Makanya inilah yang menjadikan kita, inilah yang menjadikan kita akhirnya betul-betul kita belajar bahwasanya masalah hati ini masalah komponen penting pada kehidupan kita. Sesungguhnya tidak ada bagian tubuh yang Allah soroti setiap waktunya, dijadikan spotlight oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah setiap waktunya dan setiap saatnya, kecuali itu adalah bagian hatinya. Bisa jadi ada orang penampilan fisiknya biasa saja, tapi dia hatinya selayak mutiara, maka dia mendapatkan banyak kemuliaan yang Allah tidak berikan kepada yang lain. Kenapa? Intinya itu adalah kepada hati. Makanya kita mendapatkan dalam satu hadis riwayat Muslim, di dalam hadis 2564 disampaikan oleh Rasulullah, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk fisikmu, Allah tidak pernah menjumpai bagaimana hartamu, tetapi Allah senantiasa melihat bagaimana kondisi hatimu dan melihat bagaimana amalmu. Dan kita akhirnya paham, tidak ada bagian tubuh yang Allah soroti setiap waktunya, kecuali yang paling Allah soroti dan Allah jadikan spotlight. Spotlight itu kalau lampu ngarah kepada satu orang. Kalau ibu lihat orang di panggung, satu orang itu namanya spotlight. Tidak ada bagian yang dijadikan oleh Allah untuk Allah jadikan spotlight, kecuali adalah masalah hati kita untuk menunjukkan kepada kita. Hati itu merupakan perkara besar yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Inilah pula yang menjadikan kita paham bahwasanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Kita tentunya paham Rasulullah itu merupakan orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, konsekuensi ketika Allah mencintai Nabi Muhammad, maka Allah memberikan ujian kepada Nabi Muhammad itu yang paling berat. Ibu kalau tanya, siapa para nabi dan para rasul yang ujiannya paling berat di dalam kehidupan? Itu Nabi Muhammad. Ada yang terkadang jawab Nabi Nuh. Betul, Nabi Nuh itu berat, tapi bukan yang paling berat. Nabi Ibrahim, betul Nabi Ibrahim itu berat, tapi bukan yang paling berat. Tapi sesungguhnya Nabi yang paling berat ujian dalam hidupnya itu adalah Rasulullah. Bukan hanya menghadapi kaumnya, bukan hanya menghadapi beliau itu sakitnya. Ibu tahu, sakitnya Nabi Muhammad itu dijadikan oleh Allah 2 kali sakitnya orang biasa. Makanya dalam riwayat Muslim diterangkan, wa inni la'u'aku kama yu'aku bihi rajulaini minkum. Saya kalau sakit dijadikan sakitnya saya 2 kali sakitnya orang biasa. Kalau ibu sakit demam 37, Nabi 2 kali lipatnya. Kalau ibu sakit kepala, karena Nabi itu paling sering sakit kepala, Nabi itu sakit kepalanya 2 kali sakit kepalanya orang biasa. Bukan hanya itu saja, sakaratul mautnya Nabi itu yang paling berat. Makanya beliau meninggal dunia di atas pangkuan Ibunda Aisyah, di depan anaknya Fatimah, dan berat sekali. Maka sampai Ibunda Aisyah itu berkata, dulu aku sering iri melihat orang ketika meninggal dunia tampaknya mudah. Tapi semenjak aku melihat suamiku Rasulullah meninggal dunia di atas pangkuanku, aku tidak pernah iri melihat orang yang meninggal dunia, karena aku tahu tidak ada orang yang meninggal dunia kecuali dia merasakan berat. Makanya dikatakan Imam Qurtubi, sakaratul mautnya Nabi itu 2 kali sakaratul mautnya orang biasa. Makanya Nabi ketika beliau dalam kondisi sakaratul maut di atas pangkuan Aisyah, Nabi tidak bisa untuk ngomong. Beliau melihat ada Abdurrahman, adiknya Ibunda Aisyah, pakai siwak. Maka Rasulullah ngeliatin siwak itu. Dan Rasulullah tidak bisa bicara. Saking lemahnya penderitaan beliau ketika sebelum menuju sakaratul maut. Maka beliau ngeliatin siwak itu. Maka akhirnya Ibunda Aisyah paham isyarat tersebut, diambilkan siwaknya dari Abdurrahman, terus dibalik siwaknya, dibuat itu bentuk siwak yang baru dengan mulutnya Ibunda Aisyah, lalu dipegangkan ke tangan Rasulullah, disiwaki Nabi. Jadi Nabi itu sebelum meninggal dunia beliau bersiwak. Siapa siwak? Siapa air ludah yang masuk terakhir kali ke mulut dan tubuhnya Rasulullah? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Dan akhirnya saat itu Rasulullah dalam kondisi berat. Dalam kondisi berat itulah Fatimah datang. Lalu Fatimah melihat bapaknya dalam kondisi lemah, lunglai di atas pangkuan Ibunda Aisyah, maka Fatimah pada saat itu nangis. Tangisan itu membuat Rasulullah itu sedih. Ibu tahu, bukan hanya ujiannya, bukan hanya sakaratul mautnya, bukan hanya kaumnya, seluruh anaknya Nabi meninggal dunia. Sebelum Rasulullah meninggal dunia kecuali 1, Fatimah radhiyallahu anha. Maka Fatimah melihat bapaknya dalam kondisi lemah, maka Fatimah nangis. Bapaknya memberikan isyarat supaya Fatimah mendekatkan kupingnya ke mulutnya Rasulullah SAW. Maka saat itu Fatimah mendekatkan kupingnya ke mulutnya Rasulullah. Bisikan yang pertama justru membuat Fatimah tambah menangis. Ketika Rasulullah melihat putrinya tambah menangis, maka Rasulullah memberi isyarat yang kedua supaya Fatimah mendekatkan lagi kupingnya. Maka dia mendekatkan lagi kupingnya. Maka yang kedua, barulah Fatimah mengusap air matanya. Makanya setelah Rasulullah meninggal dunia, maka Ibunda Aisyah tanya, apa yang disampaikan bapakmu pada bisikan yang pertama yang membuatmu tambah menangis? Dan apa bisikan yang kedua yang membuatmu menahan dari isakan tangisnya? Maka pada saat itu Fatimah menjawab, bisikan yang pertama bapakku berkata, la karba ala abiki ba'da hadzal yaum. Sudah ya Fatimah, jangan sedih. Tidak ada lagi kesedihan untuk bapakmu setelah hari ini. Maka Fatimah tambah nangis. Kenapa? Karena beliau tahu itu merupakan hari terakhirnya beliau berjumpa dengan Rasulullah. Apa bisikan yang kedua yang menjadikan engkau menahan isak tangismu? Maka Fatimah menjawab, bapakku berkata pada bisikan yang kedua,
innaki min ahli aqrabu minni lahuqan. Kamu adalah anggota keluargaku yang paling cepat nyusul aku setelah aku meninggal dunia. Makanya Nabi Muhammad 6 bulan setelah meninggal dunia, maka Ibunda Fatimah pun menyusul bapaknya. Makanya maaf ya Bu, kalau ada orang meninggal dunia, sering yang ditanya siapa? Keluarganya. Ada ibu akan meninggal dunia di ICU. Anaknya 4. Salah satunya belum datang, misalkan Fatimah. Buka mata. Fatimah mana? Baru naik pesawat mah. Dia nutup mata. Buka mata. Fatimah mana? Baru turun mah di bandara. Nutup mata lagi. Fatimah mana? Baru di bawah mah, baru naik ke atas. Kalau sudah Fatimah datang, biasanya dilihatin satu-satu itu anak-anaknya. Setelah itu biasanya apa? Memejamkan mata. Dan biasanya nanti langsung menuju sakaratul maut. Pernah lihat kayak gitu? Ya. Itulah Rasulullah, Bu. Meninggalnya tidak di depan Abu Bakar, meninggalnya tidak di depan Umar, tapi meninggalnya di depan Aisyah dan di depan Fatimah. Karena apa? Meninggal di tengah keluarga itu merupakan perkara yang menghangatkan sebelum perjalanan jauh dimulai. Makanya maaf ya Bu, nih di luar tema. Salah satu manajemen kematian itu harus berani bicara. Nanti kalau saya di ICU, dokternya sudah mengatakan di bawah 20%. Maunya tetap bertahan di ICU atau dipindah? Nanti Ibu ngomong. Kalau saya ngomong, nanti kalau saya sudah di ICU, dokternya ngomong di bawah 20%, pindah aja ke kamar biasa ditemani sama anak. Karena ditemani sama anak, dipegang tubuh kita, dielus, dan bukan suara-suara mesin yang menakutkan. Itu lebih menenangkan sebelum perjalanan panjang itu kita mulai. Ibu yang sehat saja masuk ke ICU, Ibu tegang. Ibu sehat loh. Apalagi ketika nanti kita kondisinya berat. Maka itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Hatta Rasulullah pun ujiannya berat. Makanya maaf Ibu, siapa yang nanti menjadi pemimpin para penghuni surga? Yang menjadi pemimpin para penghuni surga itu Rasulullah. Makanya kalau Ibu membaca dalam hadis yang panjang, manusia itu nanti kalau sudah melewati sirat, sirat itu jembatan yang paling menegangkan di depannya surga. Kalau kita sudah melewati sirat, kita tidak langsung masuk surga. Karena pintu surga itu tertutup sampai nanti kita melewati sirat itu masih tertutup. Pintu surga ada 8. Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ridho, pintu tobat, pintu memaafkan. Ada 8. Maka pada saat ketika nanti manusia berkerumun di depan pintu surga, nanti tampillah ada 5 sosok yang berjalan di antara kerumunan orang yang sudah selamat melewati sirat. Siapa itu? Ulul azmi. Siapa yang paling depan? Rasulullah. Dan ketika Rasulullah itu paling depan, Rasulullah ngetuk pintu. Lalu ditanya oleh malaikat penjaga pintu-pintu surga, "Man anta?" Siapa kamu? "Ana Muhammad bin Abdullah khatamul anbiya'i wal mursalin." Saya adalah Muhammad bin Abdullah, penutup para nabi dan para rasul. Makanya para malaikat yang menjaga pintu surga berkata, "Ya Rasulullah, ini pintu tidak boleh dibuka kecuali engkau yang mengetuknya pertama kali dan engkaulah yang melewatinya pertama kali." Maka setelah diketuk Nabi, terbuka satu persatu. Tapi ujiannya Nabi paling berat. Tapi ketika Nabi itu ujiannya paling berat, mari kita perhatikan apa spesial treatment yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah tahu bahwasanya ujian paling berat yang pernah menimpa kepada manusia itu bernama Nabi Muhammad. Maka spesial treatment yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu apa? Yaitu dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Next. Makanya akhirnya kita dapati bahwasanya pertama spesial treatmentnya yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad disetting untuk menghadapi ujian yang berat, ternyata yang dilakukan Allah pertama kali itu adalah membersihkan hatinya Nabi Muhammad. Berapa kali dadanya Nabi Muhammad itu dibedah oleh malaikat Jibril? Sekali? Bukan. 2 kali. Makanya kata Anas bin Malik dalam testimoni yang beliau sampaikan, Anas bin Malik itu kan sahabat belia yang berkhidmah dan menjadi pembantunya Nabi selama 10 tahun. Apa perkataan dan testimoni dari Anas bin Malik? Kuntu ara asarul makhid fi sadri Rasulillah. Saya ini adalah orang yang melihat langsung
Saya ini adalah orang yang melihat langsung bagaimana bekas jahitan yang ada di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dadanya Rasulullah itu bekas jahitannya itu ada. Saya kira dulu sebelum saya membaca riwayat ini waktu saya kecil, saya kira bahwasanya di bedahnya itu adalah secara abstrak. Di bedah dimasukkan gitu, tangannya dikeluarkan. Tapi ternyata memang betul-betul dibedah sebagaimana dokter bedah membedahnya. Dan ternyata bekas jahitan itu ada di dada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu disetting untuk menjadi manusia yang paling berat ujian dalam hidupnya, ternyata yang dilakukan oleh Allah memberikan kepada Nabi Muhammad special treatment itu apa? Special treatmentnya itu adalah mencucikan hatinya. Kenapa? Karena ini komponen inti dan ini sentral dalam menghadapi setiap peristiwa yang terjadi pada kehidupan. Peristiwa itu dalam hidup ada gelombangnya, lembarannya tidak bisa kita duga, dan anginnya bertiup tidak pernah kita tahu. Ketika peristiwa hidup itu tidak pernah kita duga, maka sesungguhnya kita membutuhkan komponen penting, dan komponen penting itu bernama hati. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita paham, masalah hati itu masalah besar dalam kehidupan. Next. Makanya akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu sampai mengatakan orang itu kalau ngaji pertama kali yang harus dibereskan itu adalah masalah hatinya. Kenapa masalah hati itu menjadi masalah yang penting dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Karena sesungguhnya hati itu merupakan tempat berkumpulnya setiap ilmu. Kalau tempatnya itu kotor, maka ilmunya akan jadi kotor. Kalau tempatnya bersih, maka ilmu yang akan berkumpul di tempat itu akan menjadi bersih. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang telah ditahqiq oleh para ulama Syekh Jamaluddin Al-Qasimi, Ibu tahu nggak ada bahasa yang indah dan ini menjawab pertanyaan saya. Saya tuh sering dulu bertanya, kenapa ya ada orang ngaji dulunya baik tapi setelah ngaji malah tidak baik? Mencaci maki orang, memandang orang juga dengan pandangan salah dan benar, ketemu di jalan melengos, padahal dulu ketika nggak ngaji nggak gitu. Ibu pernah punya pertanyaan kayak saya? Kalau nggak pernah nggak apa-apa, kalau saya sering pertanyaan kayak gitu. Ini dulu nggak ngaji itu baik, malah justru ketika ngaji itu malah akhirnya jadi nggak baik. Akhirnya saya mendapatkan jawaban ketika saya membaca dan membedah kitabnya Imam Al-Ghazali. Maka beliau itu mengatakan ilmu itu kayak air, Ibu. Ilmu itu kayak air hujan. Air hujan itu sifatnya netral. Tergantung akar pohon apa yang menyerapnya. Kalau yang menyerapnya itu akar pohon mangga, maka air itu akan berubah menjadi akar pohon mangga, memberikan manfaat dengan buahnya yang manis, dan memberikan keteduhan untuk siapapun yang berteduh di bawah pohon mangga. Tapi kalau yang menyerapnya itu akar pohon kaktus, maka ilmu yang tadi sifatnya netral akan diserap oleh pohon kaktus dan yang muncul menyakiti setiap orang. Dan itulah yang menjadikan akhirnya kita mendapatkan, loh, saking pentingnya masalah hati, kita sampai mendapatkan bahwasanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan sebelum ngaji, sebelum taklim, sebelum dakwah, itu yang pertama kali harus kita kondisikan itu masalah hati. Karena setiap hati kita itu yang bersih, maka setiap ada ilmu yang kita dapatkan, outputnya juga baik. Tapi kalau kita mendapatkan ilmu, hati kita kotor, maka outputnya itu akan memberikan kerusakan dan kita akan sering menyakitin orang. Untuk menunjukkan kepada kita sekali lagi, masalah hati adalah masalah yang dijadikan spotlight oleh Allah. Masalah hati adalah special treatment yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, dan masalah hati itu komponen penting. Setiap kita belajar, maka sesungguhnya jangan sampai hati kita kotor supaya ilmu yang kita serap itu tidak menjadi kotor. Ini menunjukkan kepada kita masalah hati itu masalah besar. Next. Maka inilah pula yang menjadikan kita akhirnya paham. Mari kita berbicara. Kalau kita bicara masalah hati, mungkin ibu-ibu sempat berpikir dan mengambil kesimpulan, alah, ujungnya tazkiyatun nufus. Enggak, Bu. Jadi ketika kita membicarakan tentang hati dan pikiran kita, terutama ketika kita hari ini berada pada zaman yang penuh dengan distraksi, maka membicarakan hati itu bukan hanya membicarakan tentang masalah tazkiyatun nufus.
Dan masalah tazkiyatun nufus bukan hanya menjadi masalah kajian yang kita bahas di masjid. Tapi lebih daripada itu, urusan hati itu merupakan sumber inti pada kehidupan kita. Karena ternyata kualitas kehidupan kita bukan hanya terletak pada faktor makanan dan faktor olahraga, tapi ternyata kita mendapatkan dari pemaparan dalil yang tadi saya sampaikan dari awal, ternyata masalah hati itu berkaitan pada kualitas kehidupan kita, sangat tergantung dan sangat terikat kepada urusan yang bernama hati. Bahkan kesehatan kita pun sangat tergantung dengan masalah kondisi hati kita. Ketika kita bicara sehat, Bu, hari ini kita itu secara tidak sadar sudah orang sekuler. Kalau bicara sehat selalu bicaranya makanan, olahraga, pusing dikit berapa gorengan, ya kan? Pening dikit sudah berapa hari kamu makan daging. Selalu kita bicara tentang faktor makanan. Padahal sebenarnya kalau kita mau bedah bersama-sama dan semua materi yang kita sampaikan pada hari ini merupakan materi yang sifatnya juga menegur saya keras. Ternyata masalah hati itu bukan hanya urusan tazkiyatun nufus. Mari kita bedah. Next, hadisnya. Mari kita bedah bersama-sama hadisnya. Next. Ada sebuah hadis yang sangat indah, yang mana ini penting untuk menjadikan kita memahami tentang masalah hati. Noval, tolong siapkan foto-foto yang saya sudah kirim ke Mas Fatih. Mari kita bedah hadis ini, Bu. Hadis ini penting. Hadis ini sudah sering kita dengar, tapi terkadang kita dengarnya secara normatif. Ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh fa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahya al-qalbu. Rasulullah SAW itu mengatakan kepada kita, sesungguhnya di dalam jasad itu ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, maka seluruh jasad baik. Ibu perhatikan kalimat di sini. Mari kita jadikan yang saya tunjuk dengan telunjuk saya ini jadikan spotlight. Maka ternyata di sini dikatakan, Rasulullah mengatakan kalau sekerat daging itu baik, maka jasadnya akan baik. Nabi tidak mengatakan kalau sekerat daging itu baik, amalnya akan baik. Tidak. Tapi Nabi itu mengatakan kepada kita, kalau sekerat daging ini baik, maka jasadnya itu akan menjadi baik. Jasad itu apa, Bu? Jantung, liver, pankreas, usus, ginjal. Itu namanya jasad. Dibuka nanti di dalam kamus bahasa Arab. Itu namanya jasad. Dan yang menarik perhatian untuk kita adalah ternyata Nabi tidak mengatakan di dalam tubuh kita ada sekerat daging. Kalau sekerat daging itu baik, amalnya baik. Tidak, Nabi tidak mengatakan diksi kalimatnya itu dengan amal. Tapi Nabi itu mengatakan kepada kita, kalau sekerat daging itu baik, maka jasadnya itu baik. Kalau hati itu baik, jantung ibu akan baik, ganjilnya akan baik, tekanan darahnya akan baik. Kapan? Kalau sekerat dagingnya baik. Lalu Nabi mengatakan wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau kemudian hatinya itu rusak, maka jasadnya pun akan merasakan akibat dari hatinya yang rusak. Dan yang menjadi perhatian kita dan sering kita tidak ternotif dan tidak tersadar itu apa? Sering kita mengkaitkan hadis ini itu hanya bicara tentang amal. Kalau hatinya baik, amalnya baik. Kalau hatinya buruk, amalnya buruk. Ternyata kalau kita bedah hadisnya dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi tidak mengatakan amal, tapi Nabi mengatakan jasad. Dari sinilah akhirnya mulai kita paham. Kalau ada sebagian orang barat mengatakan di dalam teori-teori yang mereka kemukakan, apa yang disampaikan dalam teori barat, dalam ilmu kesehatan, 80% kesehatan itu datang dari pikiran. Dan pikiran itu bersambung pertama kali itu dengan hati. Siapa yang mengimpor apapun yang ada terlintas pada pikiran kita? Hati, Bu. Makanya akhirnya disinilah kita berpikir, oh ternyata ketika kita membedah hadis ini, maka akhirnya kita paham. Ternyata hati kita itu mempengaruhi kualitas kita di dalam kehidupan. Jantungnya ibu, pankreasnya saya, livernya saya, ususnya saya, itu sangat tergantung dengan kondisi hati. Ketika kondisi hatinya dalam kondisi tidak baik, dia menyimpan dendam, dia menyimpan benci,
dia menyimpan keburukan orang, dia menikmati semuanya dari segala kemaksiatan dan keburukan, ternyata nanti ginjalnya merasakan, pankreasnya merasakan, livernya merasakan, semuanya merasakan. Kenapa? Karena hati itu jantung dalam setiap kehidupan skema jasadnya manusia. Makanya akhirnya saya itu baru tahu, ibu tahu ada namanya emotional eating. Apa itu emotional eating? Saya tahu dari seorang dokter. Beliau cerita ke saya, Ustaz tahu nggak hadis yang Ustaz sampaikan ini membicarakan tentang satu konsep yang sedang kita bahas. Apa itu emotional eating? Emotional eating itu apa? Emotional eating itu kadang-kadang makanan ibu sehat. Ibu makan ubi, ibu tidak makan gorengan, ibu pagi-pagi mungkin makan kacang rebus. Tapi pada saat pagi itu ibu lagi benci, lagi dendam, hatinya bergejolak. Maka seluruh yang melumuri ubi dan kacang rebus yang masuk ke dalam tubuhnya itu apa? Pancaran dari hati yang sedang bergejolak. Akhirnya makanannya sehat, terpapar dengan kondisi hati yang tidak selesai dengan kalimat Allah. Maka ketika dendam, maka seluruh ubi dan kentang rebusnya tadi apa? Kacang rebusnya tadi itu akhirnya terlumuri dengan sesuatu yang datang dari hati. Ketika hatinya dalam kondisi rusak. Itu namanya emotional eating. Makanya saya konfirmasi ketika Ustadz Zaidul datang ke sini, saya tanya, mana yang lebih baik Ustadz? Makan gorengan, hatinya gembira, nggak dendam. Saya belum selesai, Bu. Ini saya belum selesai. Makan gorengan, hatinya gembira, atau makan ubi rebus tapi hatinya penuh benci. Kata beliau, sebenarnya ini bukan apple to apple, Ustaz. Ya kalau bisa, ya makan rebus dalam hati, kondisi hati itu gembira. Tapi kalau akhirnya worst case-nya kita harus milih, kata beliau, kalau kasusnya memang kita harus milih, saya lebih memilih, kata beliau, saya lebih memilih makan gorengan, tetap ditahan, ditakar, tapi hatinya itu dalam kondisi tidak dendam, tidak benci, tidak nyari-nyari kesalahan orang. Itu jauh lebih baik daripada kita fokus kepada ubi rebus, tetapi hati kita biarkan untuk dalam kondisi penuh dengan dendam, benci, dan lain sebagainya. Paham sampai di sini, Bu? Jadi disinilah kita, ini bukan berarti untuk mengklaim ya, nanti kita ke soto gondrong, makan gorengannya, yang penting hatinya gembira gitu. Tidak apa-apa, saya juga makan gorengan, enak gorengannya. Tapi di situ kita mendapatkan bahwasanya inilah yang menjadikan kita itu mengerti bahwasanya ternyata masalah hati itu bukan masalah simpel, tapi masalah hati itu bukan hanya melulu tazkiyatun nufus. Makanya kalau kita mendapati ada ustadz ngomong hati, jagalah hati, kita selalu langsung skeptis, alah materi kajian. Padahal itu bukan materi kajian, Bu. Itu kurikulum kita di dalam kehidupan, karena ternyata di dalam kehidupan kita menjaga hati dari berbagai macam perkara yang bisa mengundang kita, itu bisa menghancurkan tubuh kita. Makanya maaf, Ibu tahu kortisol yang sebagian ahli medis itu mengatakan kortisol itu bisa menjadi pemicu kanker. Kortisol itu biasanya naik. Kapan kortisol itu naik? Endorfin turun, kortisol itu naik, yang bisa menyebabkan kanker dalam beberapa literasi. Kortisol itu naik kapan? Kalau kita lagi dalam kondisi benci sama kehidupan, itu kortisolnya naik, Bu. Nanti saya akan tunjukkan gambar satu persatu supaya kita sama-sama belajar. Ternyata menjaga hati itu merupakan kurikulum kita bersama. Bukan hanya materinya Ustadz, bukan hanya materinya Hakim. Jagalah hati. Paham sampai di sini? Karena kita hari ini telah mengalami penyempitan makna. Di antara penyempitan makna yang kita lalui adalah bahwasanya kesehatan kita itu tidak ada kaitannya dengan masalah hati. Salah, Bu. Makanya akhirnya kita mendapatkan salah satu rekomendasi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan, next, coba lihat, dan ada berkata Imam Syafi'i di sini, nak. Next kan. Nah, terus lagi. Makanya Imam Syafi'i itu mengatakan la taskunanna, teruskan, baladan illa fihi tabibun wa alimun. Makanya sampai kita menjumpai dan kita mendapati perkataan Imam Syafi'i, jangan sekali-kali kamu tinggal di satu daerah kecuali di dalamnya ada dua orang. Jadi ibu jangan tinggal itu di Kemang,
Kecuali di Kemang ada 2 orang. 1, adanya tabib. 2, adanya alim. Kenapa harus ada alim? Yuftika an dinika. Dialah yang akan menceritakan tentang kondisi hatimu. Apa yang harus kamu lapangkan dalam hatimu. Wat tabib yunabbi'uka an amri badanika. Adapun dokter itu yang akan menceritakan tentang urusan badanmu. Makanya kalau kita kembalikan kepada hasanah dan literasi Islam, sebenarnya rumah sakit Islam itu di dalamnya ada dokter dan di dalamnya ada orang-orang yang solih. Yang solih itu akan tanya, apa yang terjadi pada hatimu? Sebelum nanti kita meriksa darahnya, kita meriksa gulanya, apa yang belum selesai? Dan itu dilakukan sama Imam Ibnu Qayyim, Bu. Imam Ibnu Qayyim itu dokter, makanya beliau memiliki sebuah buku Ad-Da'u wad-Dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Dan Imam Ibnu Qayyim itu kalau beliau menerima orang yang datang untuk bertamu kepada beliau dan sakit, yang ditanya pertama kali bukan badannya, yang ditanya pertama kali apa? Apa yang sedang kamu rasakan? Apa yang sedang kamu rasakan? Ada enggak kebencian yang belum selesai? Dendam yang belum tamat, kesombongan yang belum selesai. Itu ditanya dulu sama Imam Ibnu Qayyim. Setelah itu selesai, baru nanti dicek darahnya, dicek tentang gejala yang terjadi pada dirinya. Dan itu ternyata selama ini kita hilang. Kita di rumah sakit itu hanya sekedar angka, Bu. Makanya ketika kita datang ke rumah sakit, kita hanya dilihat ini adalah angka. Sehingga yang mereka lakukan itu apa? Hanya ngecek darah, tapi nggak ada bonding. Padahal orang sakit itu butuh untuk disentuh hatinya, ada bonding. Tapi dokter hari ini kalau menempatkan pasien itu apa? Sebatas itu angka. Makanya kadang-kadang kita suka sedih kalau ngelihat dokter itu kasar. Kita yang bayar, kita yang dikasarin. Bukan berarti kita bayar, kita semena-mena. Enggak juga, Bu. Saya, Bu, ini saya ceritakan nih. Saya jarang cerita, tapi saya ceritakan pas ini momennya. Nggak kuat juga saya nahan. Saya tuh pernah, Bu, dampingi bapak saya di rumah sakit Kalimalang situ. Saya masukkan bapak ke ICU yang kedua kalinya. Saya masuk ICU, keluar ke kamar biasa, masuk lagi ke ICU. Saya sama istri saya saat itu kan saya cemas, saya ngeliatin bapak dalam kondisi begini-begini. Saya dibentak sama dokter jaga, perempuan, masih muda. Hari ini tuh banyak kasus di dokter-dokter yang baru selesai ini. Saya dibentak sama istri saya. Udah Pak, nggak usah ngeliatin ke situ. Liatin ini tanda tangan dulu. Udah bapaknya, saya juga pernah kayak gitu kok. Dalam hati saya bergemuruh saya. Saya ngeliat bapak saya kok nggak boleh. Saya punya empati sama bapaknya saya cintai kok saya dimarahin. Saya bayar. Saya nggak pakai BPJS di rumah sakit ini. Dalam hati saya diam. Tapi setelah itu saya cari direkturnya, saya ngomong apa adanya. Pak, saya di sini itu bayar, Pak, dan saya tidak minta diskon. Tapi itu yang terjadi. Kita tinggalkan kasus itu. Kita kembali di sini bahwasanya ternyata Imam Syafi'i itu mengatakan di situ ada seorang alim dan di situ ada seorang dokter. Jadi ternyata bahwasanya keberadaan kita itu tidak pernah lepas dari 2 ini. Orang yang akan menceritakan bagaimana kesehatan tubuh kita, tekanan darah kita berapa, tekanan gula kita berapa, apa yang terjadi pada tubuh kita yang bisa dibaca dengan pola-pola medis yang mereka pelajari dan riset-riset yang telah mereka lakukan. Selain itu ada masalah hati yang harus terjaga. Makanya akhirnya kita kembali kepada tadi. Makanya Nabi mengatakan kalau hatimu baik, jasadmu baik. Kalau hatimu tidak baik, jasadmu pun akan merasakan tidak baik. Makanya ketika saya pernah ngisi para dokter, saya tanya ketika habis ngisi para dokter itu ada sekitar 100-an para dokter. Saya tanya, Pak dokter, pas lagi makan, apa perkara berat yang paling sangat memungkinkan untuk mendatangkan penyakit? Ibu tahu nggak apa jawabannya? Beban hati itu Ustadz, yang paling cepat memberikan dampak penyakit fisik adalah dendam. Ternyata itu beban hati. Sehingga akhirnya inilah yang menjadikan kita sekali lagi paham tazkiyatun nufus itu bukan materi kajian. Mari kita bedah hadisnya. Naik lagi ke atas yang tadi
Ada sebuah hadis Rasulullah SAW. Hadis ini penting untuk menjadikan kita mengkajinya secara ilmu, Bu. Nah, ini Bu, perhatikan di sini. Ini ada hadis yang bagus untuk menjadi perenungan. Harus kita mindfulness, harus kita tadaburi hadis ini. Hadis ini dalam riwayat Abu Dawud. Ibunda Aisyah itu pernah cemburu. Yang wanita cemburu biasa. Dia cemburu kepada Sofiyah. Sofiyah ini salah satu wanita yang dinikahi Rasulullah SAW. Dan beliau juga wanita cantik, lagi solihah. Maka ketika Ibunda Aisyah ketika Rasulullah lagi cerita tentang Ibunda Aisyah, Bu, terbakar, bergejolak rasa cemburunya Ibunda Aisyah. Apa yang beliau sampaikan kepada Nabi? Hasbuk min Sofiyah kada wa kada. Dia mengatakan kepada Nabi Muhammad, cukup, cukup, ngomongnya tentang Sofiyah cukup. Ibu nggak usah gambarin ya kayak apa, yang udah Bu, nggak usah digambarin. Lalu pada saat itu Ibunda Aisyah bukan hanya mengatakan cukup, tapi dia mengatakan apa? Innaha qasirah. Perempuan yang kamu bicarakan itu, dia nggak mau menyebut nama istri Rasulullah yang lain. Beliau menyebutnya apa? Perempuan yang kamu bicarakan itu pendek. Tinggian saya. Ketika biasanya Nabi itu orang yang paling lapang untuk menghadapi bengkoknya seorang wanita. Siapa yang paling lapang menghadapi bengkoknya wanita? Nabi Muhammad. Ibunda Aisyah pernah banting hidangan. Ibu Rasulullah itu cukup tenang aja dan berkata, ibumu lagi cemburu. Simple. Karena memang saat itu Ibunda Aisyah tidak ngomong apa-apa, cukup banting hidangan itu. Tapi saat itu Ibunda Aisyah tidak menggambarkan kalimat yang menggambarkan dendamnya. Tapi pada peristiwa ini bukan hanya beliau marah mengatakan hasbuk min Sofiyah kada wa kada, tapi saat itu Ibunda Aisyah ngomong innaha qasirah, dia perempuan pendek. Ketika sudah body shaming, dan itu biasanya karena benci, perhatikan kalimatnya Rasulullah. Laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahr lama jazathu. Saya sampaikan, laqad qulti kalimatan law mujizat bima'il bahr lama jazathu ya Aisyah. Aisyah, kamu itu ngomong satu kalimat, yang kalimat itu kalau dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam legam hanya karena satu ucapanmu ketika kamu membenci Sofiyah. Mari kita bedah, Bu. Ibu, saya ajak Ibu mikir. Kenapa Nabi tidak mengatakan kalimatmu ini kalau dibebankan ke pohon ratusan tahun, pohonnya akan patah. Nabi tidak mengucapkan dan memilih diksi itu. Nabi tidak mengatakan ini kalimatmu kalau dibebankan kepada gunung, gunung akan pecah. Tidak. Nabi tidak memilih diksi itu. Tapi Nabi memilih diksi yang membuat kita mikir. Karena agama ini untuk ulul albab. Nabi mengatakan apa? Ucapanmu ini kalau dicelupkan ke lautan, lautan itu akan menjadi hitam disebabkan ucapanmu yang datang dari hati yang mendendam. Bu, kita bisa bayangkan dulu. Air lautan itu berapa triliun liternya? Itu yang pertama. Berjuta-juta liter. Ternyata kalau orang sedang membenci, beningnya dan jernihnya air laut yang sebening itu, sekalinya kejatuhan dengan kebencian langsung menjadi hitam. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu saya ajak mikir. Tubuh kita itu paling banyak air atau tulangnya? Berapa persen? Cek di Google. 90%. Semuanya itu kandungannya air. Dan akhirnya kita bisa untuk memahami, oh pantes. Kan kita paham Nabi itu kalau ngomong bukan hanya sekedar beliau itu seorang sastrawan. Kalau sastrawan ngomong mungkin hanya sekedar estetik kalimat dan kata. Tapi kalau Nabi ngomong itu pemilihannya itu di dalamnya ada ilmu. Dan Nabi akhirnya menyampaikan kepada kita lewat marahnya beliau kepada Ibunda Aisyah. Lu kalimatmu ini wahai Aisyah, kalau dicelupkan ke lautan, lautan akan menjadi hitam. Dan Ibunda Aisyah ketika mendengarkan marahnya Nabi langsung beliau diam. Tapi kita mengambil pelajaran, oh pantes.
Kalau akhirnya orang barat baru setelah beberapa ratus tahun berikutnya barulah mereka ngomong 90% penyakit itu datang dari pikiran. Dan di antara pikiran yang paling berat itu bisa menyebabkan beban hati dan menimbulkan itu penyakit fisik. Benci. Dan yang paling tinggi dendam. Makanya agama kita itu tidak boleh. Agama kita itu kan menutup kebencian, Bu. Kenapa kita kalau bertiga tidak boleh bisik-bisik dua orang? Supaya yang satunya itu tidak benci sama yang dua orang. Walaupun yang dua orang ini setoran surat An-Naba. Contoh. Boleh nggak ibu? Ibu saya sama santri bertiga. Terus saya bisik-bisik sama santri saya. Satunya diem aja. Terus saya ngomong, saya nggak bicarakan kamu. Tetap dia terluka nggak? Terluka. Kenapa ditutup oleh Nabi? Kenapa ditutup oleh sunnah? Supaya nggak nyakitin. Sunnah itu intinya satu, supaya nggak nyakitin. Malah belajar sunnah nyakitin orang. Ibu tahu nggak kenapa kita itu kalau mengetok pintu rumah 3 kali? Supaya kamu nggak nyakitin pemilik rumah. Kalau pemilik rumah sedang tidak mau didatangin oleh kamu. Dan maaf ya Bu, menerima tamu hukumnya nggak wajib. Memuliakan tamu kalau sudah kita buka pintunya hukumnya wajib. Tapi kalau menerimanya nggak wajib. Makanya ibu kalau ngetok pintu 3 kali nggak dibuka, ibu jangan ngeyel. Ini ada Ustadz. Itu loh sandalnya 6, mobilnya 2. Bisa jadi yang di dalam rumah sedang ada satu perkara yang mereka tidak mau terganggu dan terdistraksi dengan datangnya ibu. Lah masalahnya kenapa dibuat 3 kali? Supaya nggak menyakitin penghuni rumah. Dan ibu maaf ya, di dalam sunnah itu sampai dibahas, kalau kita ngetok pintu itu jangan di depan pintu rumahnya langsung, harus geser ke kanan, harus geser ke kiri. Ingat gak dulu kita menyampaikan kajian kita Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah Al-Murattabah ala Hurufil Hijaiyah setiap Selasa jam 10 ke atas. Dulu kan kita bahas tuh, kalau kita ngetok pintu itu jangan terlalu di depan, agak serong ke kanan, serong ke kiri. Kenapa harus serong ke kanan ke kiri? Supaya penghuni rumah tidak tersakiti dengan pandangan ibu ketika ibu dibukakan pintu, ibu langsung melihat ke dalamnya. Paham di sini? Makanya maaf kalau ibu nanti nggak dibukakan pintu, jangan lihat kaca nakoknya mana ini. Paham Bu di sini? Kenapa semacam itu? Untuk menjaga hati. Bahkan maaf ya Bu, sampai kita kalau kita bertamu Bu, itu kalau kita bertamu 2 orang, itu enggak boleh kita ngambil makanan langsung 2. Ibu datang ke rumah saya langsung sajikan itu gorengan 2. Ibu langsung ngambil 2, enggak boleh. Kenapa? Teman ibu akan mikir, lah saya mana gitu. Kenapa kok semuanya ditutup? Supaya nggak ada kebencian. Karena ternyata akhirnya kita paham beban-beban hati ketika benci, dendam, tidak qanaah, tidak tawakal, tidak menutupin aibnya orang, semuanya itu kalau kita olah itu akan menenggelamkan seluruh aliran darah kita dan darah kita menjadi hitam. Wong airnya lautan aja menjadi hitam. Hadis ini saya pernah bawa ke Ustaz Zaidul Bu. Dan ketika saya sampaikan ke Ustaz Zaidul, antum pernah nggak merenungkan hadis ini Ustaz? Nggak pernah Ustaz. Akhirnya beliau bilang, betul itu. Jadi kalau orang itu dalam hatinya sudah rusak, nggak qanaah, ngedumel, nggak ridho sama takdir, benci, itu seluruh darah yang dipompa sama hatinya itu dipompa dalam kondisi apa? Hitam. Makanya akhirnya kita paham kan kalau kita datang ke dokter, sebelum dokter memberikan kepada kita obat, apa yang dikatakan dokter? Jangan stres. Ya enggak? Kita bilang saya enggak stres. Pokoknya jangan stres Ustaz. Kenapa dokter sebelum memberikan obat itu ngomongnya jangan stres, jangan mikir dalam-dalam. Baru setelah kita diomongin kayak gitu baru dikasih ini obatnya 3 kali sehari, 2 kali sehari. Karena dokter pun mengaminkan bahwasanya penyakit itu datang dari pikiran kita. Sehingga akhirnya menjadikan kita, ini kan baru sisi yang pertama. Saya tuh pengen sampaikan kepada diri saya, oh ternyata tazkiyatun nufus itu bukan materi kajian. Tazkiyatun nufus itu bukan materi taklim, dia kurikulum hidup kita.
Makanya akhirnya bisa jadi semua terjadi pada kehidupan kita itu tidak lepas dari sebuah pengaruh ketika kita memiliki penyakit hati yang kita pelihara. Dan kita terkadang memelihara penyakit hati dikasih dalil-dalil bumbu-bumbu agama untuk membenarkan penyakit hati yang ada di dalam hati kita. Kalau itu yang terjadi, itulah yang akan menjadi bom waktu dalam kehidupan kita. Makanya Masya Allah, saya itu sempat mendoakan saja itu. Moga-moga cepat punya rumah sakit ya Ustaz, ada dokternya, ada orang alimnya. Jadi kadang-kadang, makanya akhirnya kita paham kan, kenapa banyak wanita terkena autoimun. Kalau salah satunya mereka itu terbebani dengan perasaan yang terus menjadi ujian dalam hidupnya, yang bergejolak di dalam hatinya. Itu semuanya untuk mengembalikan kepada hati kita. Kenapa kita harus selalu ngomong ridho? Ya Allah, raditu billahi robba. Ibu dikucilkan orang, raditu billahi robba. Dianggap salah sama orang, raditu billahi robba. Nanti biar waktu yang menjawab. Semuanya itu menggambarkan kepada kita bahwasanya sekali lagi masalah hati itu masalah besar. Yang itu tidak akan pernah selesai dengan kita itu hanya memperhatikan sholat kita toh. Banyak orang sholat hatinya mendendam, banyak. Banyak orang umrah tetapi dia tidak ridho kepada peristiwa yang pernah terjadi dalam hidupnya, banyak. Makanya akhirnya Gen Z hari ini banyak nanya, Ustadz, saya punya teman itu sholatnya rajin, tapi kenapa dia stres? Mungkin dia belum memaafkan mamahnya. Ketika dia sering melihat scrolling TikTok, membandingkan ibunya dengan mamahnya, akhirnya dia benci sama mamahnya. Walaupun dia rajin sholat dzikir pagi, dzikir sore, tapi kalau ternyata dia tidak memberikan special treatment untuk hatinya untuk memaafkan sang ibu atas kekurangan dan keterbatasan, yang gak akan selesai, depresi akan mengenap kepada dirinya. Hari ini yang selalu kita perhatikan, sholatnya berapa rakaat, betul sholat itu penting. Tapi memperhatikan kondisi hati kita untuk terus kita jaga, kita tahan supaya kita tidak sampai memiliki penyakit dalam hati kita, itu yang terkadang belum hadir. Padahal penyakit fisik selalu ada pemicu dari penyakit hati. Mari kita kaji lagi. Next. Ada sebuah riwayat Bu yang Masya Allah ini. Ada sebuah riwayat bahwasanya para sahabat itu ditanya. Gimana para sahabat dulu? Next lagi. Yang itu nak, Sofyan bin Dinar. Para sahabat Nabi SAW, para sahabat itu kan hampir 100% mereka masuk surga. Lalu ditanya oleh Sofyan bin Dinar. Dia tanya kepada Abu Bishr. Abu Bishr itu siapa? Muridnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sofyan bin Dinar tanya sama Abu Bishr, kenapa ya para sahabat itu kok mereka itu luar biasa? Beritahu amalan mereka. Lalu Abu Bishr itu berkata, mereka itu sedikit amalnya, tapi pahalanya banyak. Loh kok bisa? Karena mereka selamat atau bersih hatinya mereka. Ibu maaf ya, mari kita bedah kasus. Ibu kalau ditanya sholatnya ibu dibandingkan sholatnya Abu Bakar, lebih panjangan ibu. Iya, Abu Bakar baru masuk Islam 40 tahun, Bu Murni. Sejak kapan beliau masuk Islam? Dari kecil. Bu Murni umurnya sekarang berapa ibu? 60? 66, walaupun kayak 65 ya, tapi 66 ya. Ya kan dikurangi setahun lumayan. 66, berarti kalau beliau baliknya 12 tahun, kurangi aja 66, dikurangi 12 tahun. Secara kuantiti, sholat kita itu lebih panjang daripada sholatnya Abu Bakar. Tapi apakah kita bisa menandingi Abu Bakar? Tidak bisa, Bu. Puasanya Abu Bakar itu hanya 8 kali sepanjang hidup. Coba bandingkan dengan puasa saya. Puasa saya itu umur 12 tahun. Kalau sekarang saya 46, walaupun kayak 45, saya itu sudah puasa itu hampir berapa kali itu? Hampir sudah 38 kali, Bu. Dibandingkan Abu Bakar yang Ramadannya cuma 8 kali, saya lebih banyak. Tapi apakah kuantiti puasa kita, sholat kita bisa mengalahkan puasa dan ibadahnya para sahabat? Tidak bisa, Bu. Lalu kenapa mereka masuk surga dan kita belum tentu masuk surga? Jawabannya di sini, hati mereka bersih. Kalau ditimpa ujian, ridho. Kalau sedang terkena masalah dengan sesama muslim, mereka tidak dendam.
Maka itulah yang akhirnya menjadikan Sufyan bin Dinar itu dalam kondisi beliau takjub dengan jawaban ini. Ini sekaligus untuk memberitahukan kepada kita, masalah hati itu masalah penting dan bukan masalah materi kajian setiap hari Kamis ketika setiap majelis taklim itu mengadakan kajian. Ini masalah kurikulum hidup. Ketika kita akhirnya tidak paham apa itu dendam, apa itu tidak ridho, apa itu tidak qanaah, kita menganggapnya itu hanya materi-materi yang kita sering dapatkan di lewat masjid. Mari kita belajar, Bu. Next. Nah, tampilkan wajah foto. Ada sebuah kisah nyata. Ada sebuah kisah nyata, Bu. Ini saya dapatkan ketika saya melakukan perjalanan. Maaf ya, Bu, kalau kurang nyaman saya mohon maaf. Tapi mari kita belajar. Ada satu kaedah, Bu. Musibatu qaumin inda qaumin fawaid. Musibahnya satu orang itu menjadi pelajaran bagi mereka yang tidak langsung mendapatkan ujian itu. Saya pernah melakukan perjalanan ke Sumbar, ke Padang, ke Bukit Tinggi. Ada Ustadz Zaidul, ada Ustadz Budi Azhari, kami bertiga. Mengisi kajian untuk orang-orang yang belajar tentang kesehatan. Di sela-sela saya mengisi kajian itu, tiba-tiba ada salah satu orang yang kami memanggilnya dengan panggilan Cikgu. Lalu manggil saya, Cik. Ustadz, saya mau sampaikan kisah nyata ya Ustadz, supaya kisah nyata ini bisa memberikan arti untuk Ustadz. Iya. Ada seorang laki-laki di daerah Padang, saya nggak ngerti apa ya, Kumbuh atau yang mana, pokoknya Padang. Beliau itu menderita penyakit di sini, Bu. Ini asalnya. Lalu akhirnya infeksi. Lalu akhirnya membusuk, dan semacam ini. Sampai akhirnya rumah sakit di kabupaten tidak mampu untuk merespon kembali dan tidak mampu untuk menanganinya. Dan harus dirujuk ke rumah sakit ibu, di rumah sakit pusat yang ada di Padang Kota. Pada saat ketika dalam kondisi semacam ini, insya Allah dalam kondisi semacam ini, maka ada salah satu anggota keluarganya itu berkata, kita second opinion yuk. Dokter tetap kita datangi, tapi kita coba mendengarkan dari yang lain. Akhirnya beliau mendengar nama kata Cikgu. Beliau ini juga paham tentang medis, paham tentang herbal. Saya dulu juga kenal baik, sahabatan sama beliau. Saya juga sahabatan sama beliau. Maka akhirnya beliau mengatakan, datang ke Cikgu, setidaknya kita second opinion supaya kita mendapatkan tambahan ilmu. Datanglah beliau, Bu, bersama istrinya ketika dalam kondisi ini. Maaf ya kalau pandangan ini kurang nyaman, tapi ini ada ilmunya luar biasa. Akhirnya mereka datang ke Cikgu. Ketika datang ke Cikgu, kalimat pertama kali yang disampaikan oleh Cikgu sebelum beliau mendiagnosa penyakitnya ditanya, Bang, punya dendam enggak? Enggak. Abang punya dendam enggak? Enggak. Abang punya dendam enggak? Enggak. Udah dibilang enggak kok. Bang, ceritakan sama beliau. Bang, semuanya itu datang dari sini dulu. Obat itu hanya dari luar, outputnya. Tapi yang paling maksimal itu penyembuhan itu datang dari hati. Saya tidak bisa ngeracik obat buat abang kalau abang tidak mau jujur dulu, terbuka apa yang abang rasakan dulu. Coba ceritakan dulu. Kalau memang ada dendam, cerita saja. Jangan disimpan. Jangan disadikan sampah hati dan sampah jiwa. Nanti kalau itu sudah selesai dari dalam, inputnya, baru outputnya saya racik obatnya. Akhirnya, Ibu, beliau ngomong, iya, saya punya dendam. Sama siapa? Sama istri saya. Bentar, Bu, jangan marah dulu. Dia punya dendam kepada istrinya. Istrinya saat itu mengantarkan beliau. Lah istrinya itu langsung mengatakan, loh Bang, kamu masih dendam kepada saya. Lalu mengadalah sebuah cerita. Jadi suami istri pernah terlibat konflik, lalu istrinya menyakiti sang suami. Ya, tapi qadarullah sang suami itu naik turun, Bu.
menyembuhkan sembuh, kadang lukanya basah lagi. Nanti memaafkan, lukanya basah lagi. Nanti memaafkan, lukanya basah lagi. Terus siklusnya kayak gitu terus. Habis memaafkan, luka lagi. Habis memaafkan, luka lagi. Maka akhirnya tidak sembuh-sembuh. Akhirnya cikgu mengatakan sama beliau, Bang, insya Allah masih ada kesembuhan kalau Allah menghendaki. Tapi maaf, berdamai dulu dengan hatinya. Mau nggak bersedia untuk memaafkan istrinya setulus-tulusnya, sebenar-benarnya? Akhirnya sang suami nangis, kata beliau. Nangis, kemudian istrinya berkata, Bang, saya kan sudah minta maaf, saya salah, saya minta maaf. Kemudian sang suami mengatakan, saya sudah memaafkan. Apa yang menjadikan abang memaafkan istrinya? Ya, saya memaafkan istri saya ketika saya sakit kayak gini, tidak ada yang mereka melihat saya kecuali jijik, kecuali saya, kecuali istri saya. Dia ganti sarung bantal, dia ganti sarung kasur, dia nggak pakai sapu tangan. Anak-anak saya dari jauh, teman-teman kantor saya kalau datang dari kejauhan, dan saya juga nggak mau dideketin karena saya nggak mau mereka mencium bau yang tidak enak. Istri saya tidak sama sekali jijik, nggak sama sekali risih, dibersihkan. Akhirnya saya tahu istri saya sudah betul-betul berubah. Sudah Bang, dimaafkan, dipeluklah. Setelah ini Bu, dalam kondisi gini, diraciklah obat. Dan cikgu mengatakan, tetap datang ke dokter ya Bang, tetap datang ke rumah sakit Padang. Jangan diberhentikan, kita semuanya saling menjadi support system untuk menyembuhkan. Tapi hatinya sudah selesai, dia peluk istrinya Bu. Sampai nangis mereka berdua di depan cikgu. Ini saksinya saja itu, saksinya Sabto yang juga pas saat itu ikut saya. Terus akhirnya dirujuk ke rumah sakit. Sempat infeksinya agak lebih berat lagi. Tapi sering waktu akhirnya ngering Bu. Walaupun berlubang. Ibu bisa bayangin ini berlubang. Dan akhirnya begini, menutup. Dan dengan izin Allah sembuh. Saya sekitar 7 bulan lalu ngisi di rumah sakit Solo. Sebelum saya ngisi rumah sakit Solo, saya ingin sampaikan tentang pentingnya para dokter ditemani orang yang soleh. Atau minimal para dokter itu harus ngaji. Saya tanya lagi, saya telepon itu cikgu malam-malam. Cik, saya mau telepon. Kisah yang cikgu pernah sampaikan ke saya, apakah orangnya masih hidup? Masih hidup Ustaz. Beberapa hari yang lalu dia WhatsApp saya. Akhirnya saya paham Bu. Ibu tahu nggak? Saya di sini saya paham. Memaafkan itu kenapa ya? Ternyata itu amalan besar. Makanya pintu surga, kalau ibu tahu, pintu surga itu apa nama saat? Pintu sholat, pintu puasa, pintu sedekah, pintu jihad, pintu ridho, pintu taubat, pintu memaafkan. Kenapa pintu surga itu pintu memaafkan? Kalau pintu sholat, logika iman kita menerima. Kalau pintu puasa, sedekah, pintu jihad, logika kita menerima. Kok tiba-tiba ada pintu memaafkan? Karena memang salah satu di antara amal yang paling berat dalam kehidupan untuk hati kita itu apa? Memaafkan. Makanya Ibnu Qudamah sampai menyampaikan kepada kita melalui salah satu perkataannya, di antara amal yang sangat memberatkan mizan, yang sangat memberatkan timbangan manusia itu apa? Amalan memaafkan. Itu sampai-sampai para malaikat nanti tidak bisa memikul pahalanya Bu. Siapa yang bisa memikul pahala orang yang memaafkan? Yang bisa memikulnya itu adalah Allah langsung. Makanya nanti pada waktu hari kiamat, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ibu tahu ada panggilan dari malaikat. Aina haula ajruhu 'ala Allah. Nanti kalau di padang mahsyar kita semuanya kumpul, ternyata nanti ada panggilan malaikat. Mana orang yang pahalanya diberikan langsung oleh Allah dan tidak melalui kami para malaikat, karena kami tidak bisa memikulnya. Dan siapa yang menyambut seruan itu? Yang menyambut seruan itu Bu, bukan orang yang sholat, bukan orang yang puasa, bukan orang yang tahajud, enggak. Yang menyambut seruan itu adalah orang yang pernah tersakiti, terdolimi ketika di dunia, lalu dia memaafkan semata-mata karena Allah. Dialah yang menyambut seruan malaikat itu, ditempatkan dia di tempat khusus, dan di tempat itulah
Allah memberikan pialanya secara langsung oleh Allah kepada mereka dan tidak diwakilkan kepada malaikat. Kenapa tidak diwakilkan kepada malaikat? Karena malaikat tidak bisa memikul beratnya pahala yang dikandung ketika orang sudah belajar memaafkan. Hidup sudah 40 tahun ngapain, Bu? Hidup sudah 40 tahun ngapain? Mau kita simpan nama orang itu? Lalu ampun, dan akhirnya disinilah kita memahami pentingnya kita. Ternyata dalam persoalan inilah yang menjadikan kita paham kan apa yang tadi dikatakan oleh Rasulullah kan? Kalau sekerat daging itu baik, maka seluruh jasadnya akan menjadi baik. Kalau sekerat daging itu buruk, maka sesungguhnya jasadnya akan menjadi buruk. Mas Sabto, Basim udah dijemput ya? Itu semuanya sangat tergantung dengan kondisi hati. Supaya menggambarkan kepada kita tentang dahsyatnya bagaimana kondisi hati. Saya sambilkan gambar lagi. Next, ada gambar lagi. Sudah, Mas? Dari tadi atau barusan? Nah, Ibu tahu ini penyakit apa? Saya tidak menggambarkan gambar aslinya karena ini gambar aslinya milik seorang akhwat. Tapi ini ilustrasinya saja. Ini namanya penyakit psoriasis. Tahu psoriasis? Itu salah satu varian dari autoimun kalau tidak salah. Ada seorang akhwat, Bu. Beliau itu sekujur tubuhnya itu punya masalah kulit yang kita sebut dengan psoriasis ke sini. Sudah pergi keluar kok, sudah pergi sampai ke luar negeri, Bu. Tapi qadarullah tidak kunjung berhasil. Akhirnya, pada yang membuat kita akhirnya betul-betul mendapatkan pelajaran ilmu yang bermanfaat banget itu gimana? Ketika beliau sampai ke luar negeri, kemana-mana untuk mengobati penyakit kulit yang ada di tubuhnya, tidak segera kunjung berhasil. Sampai akhirnya beliau ketemu dengan orang yang tadi saya sampaikan namanya Cikgu itu. Lalu dia ditanya sama Cikgu, apa masalahnya? Terus ditanya, maaf, punya sifat bakhil enggak? Tahu bakhil? Iya, saya susah sharing. Saya susah sharing. Terus kata Cikgu, coba dilawan. Biasanya dari pengalaman ratusan tahun manusia kalau punya penyakit kulit itu biasanya susah sharing. Akhirnya apa? Beliau ini, Bu, akhirnya melawan penyakit di dalam hatinya. Akhirnya dia sharing, dia adakan charity, dia adakan solidaritas sosial, dia mengadakan ke tempat-tempat orang buang sampah. Dan dengan izin Allah, ke Perancis nggak sembuh. Tapi ketika dia melawan penyakit di dalam hatinya, ketika dia ngomong, saya tuh susah sharing, Ustaz. Dan ketika dilawan, psoriasisnya sembuh sampai sekarang. Ini bukan berarti kita menafikan pengobatan dokter, enggak. Tapi yang kita pelajari adalah ternyata Nabi itu kan sudah ngomong. Ternyata bahwasanya semuanya itu kembalinya kepada masalah hati. Ini bukan berarti nanti kita harus akhirnya serampangan pakai teori ini. Kok tidur jam 1? Yang penting hati. Kok makan jeroannya 4? Hati yang penting. Allah, hatiku ya Allah. Enggak juga gitu, Bambang. Enggak gitu. Tapi disitulah kita akhirnya mendapati bahwasanya inilah kenapa kita kaji, Bu. Kenapa Ibu harus belajar penyakit-penyakit hati itu apa? Tingkatan-tingkatan mana yang sudah harus kita lewati? Kenapa kita harus mengkaji itu semuanya dalam kehidupan kita? Sekali lagi materi Tazkiyatun Nufus itu bukan materinya Aakim, bukan materinya Umar Mita. Tapi Tazkiyatun Nufus itu merupakan sebuah kurikulum kita dalam kehidupan. Yang tadi saya sampaikan tentang abang yang tadi lukanya, tanya sama Sabto yang mendengar kisahnya juga. Ya, Anda mendengar kisahnya. Jadi disitulah kita akhirnya paham pentingnya bagi kita untuk mengkondisikan hati kita, mengecek hati kita. Kadang-kadang kita itu kalau jam 9 langsung ingat, sudah duha atau belum, sudah dzikir pagi atau belum, itu bagus banget. Tapi terkadang kita nggak pernah nanya, hari ini saya sudah belajar memaafkan belum? Hari ini saya mencoba untuk mengeluarkan nama yang kita benci dalam hati saya supaya saya tidak menjadi beban. Hate is heavy. Benci itu berat.
Belajarlah kita untuk melepaskan, belajar untuk meridhoi. Biarkan waktu yang nanti akan menjawab satu per satu. Tidak usah kita itu ikut-ikutan pusing untuk menjawab segala sesuatu tuh hari ini. Ibu kalau misalnya lagi dihujat orang, gak usah langsung hari ini saya pengen conference untuk menjelaskan. Gak usah. Gak usah kita jelasin. Biarin waktu yang nanti menjawab sendiri. Supaya akhirnya pada kehidupan kita, akhirnya kita lapang. Makanya akhirnya kita di situ kita mendapatkan dan kita menjumpai. Apa yang kita dapatkan dan kita jumpai? Yang kita dapatkan dan yang kita jumpai itu adalah bahwasanya ternyata rata-rata orang yang mereka itu masuk surga itu berbicara tentang masalah hatinya. Next, mari kita buka. Nah, makanya Allah itu mengatakan kepada kita jangan sedih 17 kali. Allah mengatakan jangan takut 13 kali. Kenapa Allah ulang-ulang diksinya? Ketika Allah mengatakan la tahzan 17 kali, Bu. Ketika Allah mengatakan la takhaf 13 kali. Kenapa Allah ulang-ulang kalimat ini di dalam Al-Qur'an? Ya supaya kita tidak sedih. Sedih itu biasanya apa? Sedih itu tentang perkara yang kita pernah lewati. Dan sedih itu biasanya perkara-perkara yang dilakukan orang kepada kita itu membuat kita sedih. Kalau takut itu biasanya apa? Identik dengan perkara yang akan kita hadapi di masa mendatang. Dan lebih dominan mana? Sedih. Kita tuh lebih dominan sedih. Sedih itu biasanya datang dari mana? Imam Ibnu Katsir berkata, sedih itu datang dari perkara yang pernah kamu lewatin. Sedih itu biasanya dari tetanggamu, temanmu, sahabatmu, teman pekerjaanmu. Itu biasanya disitulah sedih. Makanya ketika Allah mengatakan dan mengulang kata jangan sedih lebih banyak daripada ketika Allah mengatakan kalimat jangan takut. Makanya sedih itu bukan aib. Kalau kita sedih boleh. Jangan sampai kita mengatakan nggak boleh sedih. Kayak ingat Allah aja. Jangan, Bu. Orang sedih mah diterima, Bu. Ketika Nabi Muhammad sedih kehilangan Khadijah, apakah Allah diaibkan oleh Allah? Kamu itu Nabi Rasul, istrinya dimatikan, kan kamu tahu menuju kemana. Kan nggak gitu, Bu. Oh, maka Allah menyebutnya dengan amul husni. Kesedihan itu lumrah. Makanya ketika kita nangis, boleh nggak kita nangis kalau kita kehilangan orang yang kita cintai? Boleh. Makanya Nabi ketika beliau lagi gendong Ibrahim ketika meninggal dunia mengalir air matanya. Lalu Abdurrahman bin Auf nanya, "Mahadihitumu, ini air mata apa ya Rasulullah?" Innal uyuna tadba'wal quluba tahzan wa la nadha illa biqada'i rabbina. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu indah. Mata punya hak jatuh dalam sedihnya. Hati punya hak untuk jatuh dalam sedihnya pula, tetapi jiwa kita tetap ridho kepada keputusan Allah. Makanya kalau ada orang meninggal dunia, anak nangis, jangan nangis. Nanti kalau netes ke kain kafan disiksa. Jangan gitu juga Ferguson, nggak gitu hadisnya. Jadi akhirnya, nah tadi Bambang Bu, sekarang agak naik dikit lah ke Amerika Latin. Jadi disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya jangan takut, jangan sedih. Next. Makanya akhirnya itulah yang menjadikan kenapa kita ngaji. Supaya kita tidak terdominasi oleh kesedihan. Dan kita tidak terdominasi oleh ketakutan. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, tidak pernah Allah menampilkan diksi sedih di dalam Al-Quran kecuali dengan dua narasi. Yaitu selalu diselingi dengan kata nahi. Nahi itu la. La takhaf wa la tahzan. Kita itu memang ujiannya gitu-gitu, Bu. Ibu kadang ada yang diuji apa? Ibu ingat masa lalunya ketika kecil. Lalu akhirnya menghantui perjalanan ibu. Ya, itu merupakan luka masa lalu yang kita sering menyebutnya dengan kesedihan. Kadang-kadang kita takut mandang 50 nanti saya sakit enggak ya? Kok saya banyak teman-teman umur 55 kena ini, kena penyakit itu. Kira-kira nanti saya ikut sakit atau enggak ya? Itu namanya khauf, ketakutan, Bu. Dan Allah menghibur kita supaya kita tetap bisa menerima kesedihan, tetap bisa menerima ketakutan, tetapi tidak mendominasi di dalam hati kita. Makanya next, perhatikan lagi. Makanya kita jumpai dan kita dapati. Maka next, kita dapatkan di dalam riwayat-riwayat Rasulullah SAW, orang yang kelak masuk surga itu adalah orang yang berkutat mereka yang ringan dan selamat beban hatinya. Perhatikan, Bu. Ini tanpa kita menafikan ibadah makhdoh yang sangat teramat penting. Tapi ibadah hati juga teramat penting. Next, mari kita lihat hadisnya. 1.
Yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatat thayyir. Penduduk surga itu adalah hatinya kayak burung. Ibu tahu nggak hatinya burung itu apa? Hatinya burung itu penuh ketakutan, tawakalnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lembut. Itu burung, Bu. Makanya kalau para ulama ditanya, hatinya burung itu apa sih? Kok disifati penduduk surga itu hatinya kayak burung? Takut. Burung itu kalau terbang. Kedua, tawakal dia. Burung tidak pernah ada yang stres, Bu. Nggak ada yang stres burung itu. Yang ketiga apa? Yaitu adalah ketika kita mendapati burung itu lembut. Next, kita lihat lagi ya. Ya, hadis-hadisnya banyak, Bu. Ala ukhbirukum biman tukhrama alaihin nar qalu bala kullu hayyinin layyinin qaribin sahal. Ini kan sudah sering kita baca. Maka sesungguhnya maukah aku tunjukkan orang yang diharamkan neraka darimu? Yaitu orang yang hayyin. Hayyin itu orang yang humble. Layyin orang yang luwes. Qarib orang yang supel. Kemudian sal orang yang gampang untuk memudahkan urusan lain. Coba ibu sering nggak dapetin punya teman orang ini tuh enak banget. Kalau saya dekat sama dia tuh orangnya gampangan, supel, ringan. Sehingga ketika kita di dekatnya itu tidak pernah merasa kita terbebani. Ini siapa? Hati. Next, lanjutkan. Mari kita lihat bahwasannya orang yang masuk surga lalu ditanya, ada orang sahabat Ansor yang pernah saya ceritakan kan, ada sahabat Ansor 3 malam nggak sholat tahajud. Padahal Nabi mengatakan dia penduduk surga sampai 3 kali. Ini kabar gembira yang jarang tahajud ya. Sampai akhirnya dia ditanya sama Abdullah bin Amr bin As, kenapa sih kamu kok dikatakan Nabi sebagai penduduk surga? Padahal aku 3 hari bermalam di rumahmu, kamu tidak sholat tahajud. Apa yang dikatakan olehnya? Aku tidak pernah, nih lihat. Aku tidak pernah dendam, aku tidak pernah benci, aku tidak pernah hasad kepada seseorang yang diberikan kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Padahal dia nggak tahajud. Ini bukan berarti nanti kalau ibu dibangunkan suami, mah sholat tahajud. Masya Allah, hati saya bersih dari hasad. Tapi ini menunjukkan, ini bukan berarti kita meremehkan urusan sholat tahajudnya, tapi urusan hati yang berkaitan itu juga teramat penting sekali. Next lagi. Ini kalau hadisnya kita bahas sampai asar pun tidak selesai. Saya jelaskan singkat saja. Next. Nih. Aksaru ahlil jannati al-bulhu. Mayoritas penduduk surga itu yang polos. Polos itu apa? Segampang gitu. Kayak Imam Syafi'i itu loh, Bu. Orangnya enak. Imam Syafi'i diomongin, ada orang yang membencimu, menghujatmu di belakang kamu. Maka Imam Syafi'i tersenyum dan berkata, ya kalau dia menghujat saya, memfitnah saya, minimal dia tidak akan berani untuk mengajukan utang ke saya. Simple. Simple, Bu. Gak dibuat berat. Makanya akhirnya apa? Nabi mengatakan al-bulhu. Al-bulhu itu apa? Polos dia. Dia pernah neko-neko macam-macam, sudah polos, nggak ngerti saya. Kamu tahu nggak tulisan tentang ini? Alah, saya nggak ngerti. Pusing saya kalau dengerin kayak gitu. Kamu tahu nggak yang tren lagi viral di TikTok? Alah, saya nggak pernah download TikTok. Polos tuh. Polos gaptek itu mirip lah gitu. Sehingga akhirnya ini menunjukkan kenapa. Ibu perhatikan kan benang merahnya, patternnya tadi. Ibu perhatikan kan, itu bicara tentang surga semuanya. Itulah kenapa, ibu tahu nggak? Kenapa di surga itu tidak ada penyakit? Ibu tahu? Kenapa di surga tidak ada penyakit? Hah? Ya. Di surga itu tidak ada penyakit karena memang tidak ada lagi penyakit hati. Karena manusia itu nanti ketika mereka melewati sirat, sebelum dia masuk surga, dibedah dadanya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Dibersihkan hatinya dulu. Kenapa? Di surga itu tidak ada boleh kotoran. Ingkos nggak boleh, kotoran nggak boleh, daging nggak boleh, termasuk kotoran hati pun nggak boleh. Makanya dibersihkan. Ketika manusia di surga itu sudah bersih hatinya, penyakit itu nggak bisa nempel.
Makanya nanti ketika di surga sampai cemburunya ibu kepada suami pun hilang. Makanya nanti penduduk surga itu pintunya ada 4 setiap rumahnya, Bu. Jadi setiap rumah itu ada pintu surga ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini lebih banyak ini. Ini rumah di surga itu ada 4 pintu. Setiap rumah di surga. 1 pintu yang pertama untuk melihat wajahnya Allah. Pintu yang kedua untuk dilewatin oleh para pelayan-pelayan surga. Yang ketiga, Bu, pintu ketiganya untuk apa? Untuk dilewatin para bidadari ketika suami-suami kita ketemu sama bidadari. Itu pintu yang ketiga. Ibu jangan ngomong, boleh nggak saya kunci gitu saat ini? Nggak usah dikunci. Nggak usah dikunci. Itu yang ketiga. Pintu yang keempat untuk siapa? Pintu yang keempat supaya kita melihat penduduk neraka ketika mereka disiksa, supaya kita tambah syukur kenapa dulu kita tidak melakukan dosa. Kita melihat ada orang yang mereka berzina disiksa, ya Allah, alhamdulillah saya dulu udah berzina. Ada orang yang minum khamar disiksa, ya Allah, saya dulu nggak minum khamar. Itu ada 4, Bu. Dan itu menggambarkan bahwasanya kenapa di surga tidak ada penyakit? Karena bersih hatinya. Makanya kalau orang itu sudah bersih hatinya, itu sebagaimana dia di surga walaupun belum mendapatkan surga. Makanya sampai perkataan bagus itu dokter. Ada dokter itu ngomong pernah gini, orang yang sudah belajar memaafkan dia dapat surga sebelum dia dapat surga berikutnya. Karena memang inti kehidupan itu kan belajar memaafkan. Kalau kita gandingkan dalam tauhid ada 2, ridho dan memaafkan. Ridho terhadap seluruh peristiwa yang pernah terjadi dalam hidup kita. Memaafkan, memaklumi kesalahan orang sebagaimana kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Orang kalau sudah ridho dan memaafkan, dialah yang mendapatkan surga kemanapun dia pergi. Surga itu akan bersama dengan dirinya setiap waktu dan setiap saatnya. Allahumma aji nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Makanya salah satu doanya Nabi apa? Ya Allah, engkaulah yang mampu mensucikan hatiku, engkaulah yang mampu mensucikan jiwaku. Sucikanlah jiwaku, bersihkanlah hatiku. Tidak ada yang menggenggam hatiku dan jiwaku kecuali adalah engkau. Disinilah kita paham. Tazkiyatun nufus bukan materi di Masjid Babut Taubah. Tazkiyatun nufus bukan materi di Masjid Baitur Rahman dan Baitul Jihad. Materi tazkiyatun nufus itu materi kurikulum kita dalam kehidupan. Dialah yang akan menyebabkan kualitas kehidupan dan dijauhkan kita dari berbagai macam penyakit. Ibu, saya pernah melihat sosial eksperimen di YouTube. Ada seorang ibu-ibu hidupnya sudah 100 tahun. Ditanya, apa Mbah? Apa Nek kunci hidupnya? Jangan belajar membenci. Itu yang dia sampaikan. Semoga Allah berkahi kita dalam kebaikan. Semoga majelis taklim, ilmu yang kita kaji, guru yang kita ambil ilmunya, yang ajarkan kita untuk saling menyayangi. Amin. Udahlah Bu, gak usah cari ini guru yang hanya ngajarkan benci sama orang. Kalau dia nggak belajar untuk mencintai orang lain, apa yang diajarkan kepada kita? Kita rindu dengan adanya rahmat sesama umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Ini materinya panjang sekali. Kalau saya sampaikan pegel kaki saya. Maka saya cukupkan kajian kita pada kesempatan hari ini. Semoga Allah memberikan keberkahan. Allah memberikan kepada kita petunjuk untuk hati dan jiwa kita. Amin. Sini Mas.